Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmawati dari kelas 11 TKJC. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang komponen, peralatan WAN, dan jenis enkapsulasi WAN. Komponen jaringan berbasis luas atau WAN. Yang pertama, ada repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Kedua, ada hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Ketiga, bridge. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat match. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat match dari komputer yang berada pada jaringan. 4. Switch. Switch bekerja pada lapisan data link. Oleh karena itu, sering disebut switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Cara kerja switch sebenarnya mirip dengan bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering disebut multi-port bridge. Kelima, router. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya lebih banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan WAN. Keenam, routing switch. Routing switch atau sering disebut switch lapisan ketiga atau layer 3 switch adalah gabungan antara switch dan router sehingga routing switch memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga OSI. Ketujuh, ada switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN antara lain yaitu sebagai berikut. A. Modem, modulator atau demodulator. B. CSU atau DSU, Channel Service Unit atau Data Service Unit. Kedelapan, multiplexer. Sebuah multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus, seperti video, suara, teks, dan lain-lain. 9. Communication server. Communication server adalah server khusus dial in atau out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. 10. Switch X25 dan frame relay. Switch X25 dan frame relay menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah dibanding dengan ATM. 11. Frame relay. Frame relay adalah teknologi jaringan area luas standar yang menentukan lapisan fisik dan tautan data saluran telekomunikasi digital menggunakan metodologi paket switching. Dan yang terakhir ada media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Berikut ini jenis kabel yang umum dipakai. A. Twisted pair kabel. Ada dua macam twisted pair kabel, yaitu 1. Kabel STP, kedua, kabel UTP. B. Fiber optik kabel kaca. C. Switch Ethernet. D. Thin Ethernet. Peralatan jaringan berbasis luas WAN. 1. Antena grid.
Fungsi dari grid sendiri adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point atau point-to-multipoint, di mana antena ini berfungsi menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Kedua, akses point radio Senau. Fungsi sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di akses point inilah koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio. Ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas jangkauannya. Ketiga, kabel pigtail. Fungsi kabel pigtail yaitu untuk menghubungkan antena grid dengan akses point radio Senau. Keempat, kabel UTP. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan radio Senau dengan komputer. Kelima, ada PC, personal komputer. Fungsinya yaitu sebagai server dan klien dalam jaringan tersebut. Jenis-jenis enkapsulasi WAN. Yang pertama ada HDLC, High Level Data Link Control. HDLC merupakan protokol lapisan data link yang dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization. Ia dikembangkan dari standar SDLC, Synchronous Data Link Control, yang diusulkan sekitar tahun 1970-an. HDLC digunakan sebagai pembungkus dan pengirim paket di atas link point-to-point. Ia juga menghandle transfer data, default duplex, dan fungsi-fungsi manajemen link. Dan yang kedua ada PPP, Point-to-Point Protocol. PPP merupakan sebuah protokol enkapsulasi jaringan yang banyak dijumpai pada WAN, Wide Area Network. Ia menjadi standar industri yang berjalan di lapisan data link. Protokol tersebut dikembangkan pada awal 1990-an untuk mengatasi berbagai masalah pada SLIP, Serial Line Internet Protocol, yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para klien.